Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan soleha, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anakku sekalian, kali ini kita bertemu lagi pada pelajaran agama Islam. Nah, untuk materi kali ini yaitu lanjutan daripada surat An-Nasr. Maka kalian bisa lihat pada halaman 7, yaitu tentang isi kandungan surat An-Nasr. Pada pembelajaran yang lalu sudah Ibu bacakan surat An-Nasr-nya yang terdiri dari 3 ayat. Kemudian kalian diberi tugas oleh Ibu yaitu melengkapi, menyusun dan menjodohkan huruf yang terpisah kepada huruf yang tersambung. Untuk kali ini kita akan membahas tentang isi kandungan surat An-Nasr. Apakah kalian tahu apa itu surat An-Nasr? Ya. Oke, sekarang kita bahas bersama. Surat An-Nasr merupakan urutan ke-110 di dalam Al-Quran. Jadi, surat An-Nasr termasuk kepada ayat Madaniyah. Karena surat tersebut diturunkan di Madinah, yaitu pada saat Nabi Muhammad SAW berada di Madinah atau setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian An-Nasr itu artinya adalah pertolongan. Pertolongan dari Allah. Dari isi kandungan surat An-Nasr di atas dapat diambil beberapa pelajaran sebagai berikut. Di antaranya adalah pertolongan Allah selalu ada untuk orang-orang yang beriman. Yang bagaimana yang beriman itu? Yang beriman adalah orang-orang yang percaya akan adanya Allah, adanya malaikat, adanya para nabi atau rasul, kemudian percaya kepada hari akhir dan hari kiamat, juga qada dan qadar. Kemudian yang keduanya perintah untuk bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mendapatkan kegembiraan. Jadi ketika kita mendapatkan kebahagiaan, kegembiraan, senang, kita harus bertasbih kepada Allah. Karena apapun yang kita terima itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya perintah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika melakukan kesalahan. Allah itu Maha Pengampun. Allah Maha Pemaaf. Setiap manusia yang melakukan kesalahan selama hidup, selagi masih hidup, Allah masih memberikan kesempatan untuk bertaubat atau meminta maaf. Maka dari itu, selagi kita masih ada di dunia ini, maka jangan segan-segan untuk bertaubat. Kapan saja seorang muslim harus berdoa kepada Allah? Jawabannya adalah setiap detik, menit, jam, hari. Kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang lebih wajibnya adalah pada saat melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Setelah sholat wajib, kita dianjurkan untuk berdoa. Di situ kita meminta kepada Allah apa yang menjadi permintaan kita, keluhan kita, dan aduan kita tumpahkan pada saat berdoa kepada Allah. Apa kalimat yang harus diucapkan
ketika seorang muslim bertaubat atau meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ucapkan Astaghfirullahal Azim yang disebut dengan istighfar. Setelah mempelajari surat An-Nasr, kalian harus memiliki perilaku seperti berikut. Berani melakukan amal kebaikan, artinya berani seperti menolong teman, berbuat baik kepada teman, berbakti kepada orang tua, kemudian mau menolong orang yang kesusahan dan sebagainya. Bukan berani melakukan kesalahan seperti jahilin teman, ngambil milik teman, kemudian apalagi ya, mengajak berantem kepada teman. Nah, itu malah kita harus merasa malu melakukan kesalahan. Ketika seseorang melakukan kebenaran harus berani, dan ketika melakukan kesalahan harus merasa malu. Malunya kepada siapa? Malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan malu kepada manusia, ya. Jadi melakukan kebaikan walaupun dipandang buruk oleh manusia, kita tidak usah peduli. Biarkan orang lain berkata, mengejek atau mengolok-olok. Kalau selama itu adalah kebaikan menurut Allah, maka lakukanlah. Yang kedua, yakin bahwa pertolongan Allah selalu ada. Ketika kita mendapatkan kesulitan, kesedihan, masalah, kita tidak perlu merasa khawatir atau pesimis atau putus asa. Kita punya Allah. Allah tahu apa keinginan kita, apa mau kita, dan apa kebutuhan kita. Maka minta tolonglah kepada Allah. Nah, untuk minta tolong kepada Allah, kapan dan di mana? Minta tolong kepada Allah yaitu dengan cara bersabar dan sholat. Karena di dalam sholat itu tadi kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah aku kemampuan dalam belajar, ya Allah, berilah aku kesehatan, ya Allah, lindungilah aku dan keluargaku dari wabah penyakit misalnya. Maka karena seringnya kita berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, insya Allah akan mendengar doa kita. Allah akan mendengar permintaan kita. Kemudian yang ketiganya adalah bertaubat kepada Allah jika melakukan kesalahan. Nah, setiap manusia itu pasti punya salah. Tetapi jika kita berbuat salah dan tidak mau menyadari kesalahan dan tidak mau meminta maaf baik kepada sesama manusia ataupun kepada Allah, itu juga tidak baik, adalah perbuatan setan. Jadi ketika kita menyadari di mana kesalahan kita, maka cepat-cepatlah meminta maaf dan bertaubat kepada Allah. Kemudian setelah itu berjanji tidak akan mengulangi perbuatan salah itu tadi. Demikian pembelajaran agama Islam untuk hari ini. Semoga kalian dapat memahami dan dapat mengamalkan serta melaksanakan apa yang sudah terkandung di dalam surah An-Nasr. Setelah ini lalu kalian bisa lihat halaman 10, 11 sampai halaman 12. Silahkan kalian isi jawaban pertanyaannya, lalu nanti difoto dan dikirim ke WhatsApp Ibu ya. Oke anak-anak,
Semoga kita semua diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.